ada salah satu contoh jawaban pertanyaan minggu lalu. Siapa yang memimpin bangsa Israel? Yosua. Terus yang membawa tabut perjanjian Allah siapa? Para imam. Terus sungai yang bangsa Israel akan seberangi namanya sungai apa? Yordan. Terus siapa yang membuat sungai Yordan berhenti? Tuhan. Caranya gimana? Para imam memasukkan kakinya ke dalam sungai Yordan. Oke. Hai, shalom anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kalian masih ingat nggak video sekarang ini? Ini dia video kita waktu latihan Natal offline tahun lalu saat kalian digabung dengan kakak-kakak kelas loh. Tarian Salung saat menyambut anak yang hilang. Masih ingat nggak kalian? Semangat ya, kita harus selalu berdoa agar pandemi ini segera berlalu dan kita akan latihan lagi untuk menyambut Natal dengan tema yang lain. God bless you. Shalom, anak-anak Tuhan yang cantik, anak-anak Tuhan yang ganteng, terlebih anak-anak Tuhan yang hebat-hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik, sehat, pintar, yes! Nah anak-anak, pagi ini kita kembali bertemu dalam ibadah online. Meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung ya, tapi percaya bahwa Tuhan Yesus saat ini hadir di tengah-tengah kita. Nah, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama, ikuti Bunda ya. Bunda tunggu, semuanya siap, duduk yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Sudah siap? Yuk kita berdoa bersama ya. Ikuti Bunda. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah online kami. Tuhan, pimpin kami dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah nanti, agar kami bisa konsentrasi dalam ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, mari ikuti Bunda ya, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Siap? Naikkan ucapan syukur.
bersatu, mereka bersorak, ha ha, robohlah tembok Yeriko. Umat Israel berkeliling kota, 7 kali keliling tembok Yeriko. Umat Israel berkeliling kota, 7 kali keliling tembok Yeriko. Mereka bersatu, mereka bersorak, ha ha, robohlah tembok Yeriko. Mereka bersatu, mereka bersorak, ha ha, robohlah tembok Yeriko. Robohlah tembok Yeriko. Robohlah tembok Yeriko. Bagaimana? Bisa menyanyikan lagunya? Gampang kan? Yuk kita mulai lagi, kita ulangi lagi. Kita belajar lagu ini sampai benar-benar bisa. Yuk semuanya bangkit berdiri, ikuti gerakan yang dilakukan oleh Bunda ya. Siap? Semuanya boleh ikut. Mama papa juga boleh ikut nih. Guru-guru sekolah minggu yang lain juga boleh ikut loh. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita pujikan lagi ya. Siap? Israel berkeliling kota, 7 kali keliling tembok Yeriko. Umat Israel berkeliling kota, 7 kali keliling tembok Yeriko. Mereka bersatu, mereka bersorak, ha ha, robohlah tembok Yeriko. Israel berkeliling kota, 7 kali keliling tembok Yeriko. Umat Israel berkeliling kota, 7 kali keliling tembok Yeriko. Mereka bersatu, mereka bersorak, ha ha, robohlah tembok Yeriko. Mereka bersatu, mereka bersorak, ha ha, robohlah tembok Yeriko. Robohlah tembok Yeriko. Robohlah tembok Yeriko. Nah anak-anak, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan satu pujian. Kali ini lagunya baru lagi loh. Simak baik-baik ya. Kita akan belajar bersama-sama. Maju, majulah tentara Joshua, putar, putar, putarilah tembok Yeriko. Maju, majulah tentara Joshua, putar, putar, putarilah tembok Yeriko. 2 gapat melaju, suara trompet berbunyi, bersorak, teriakan, roboh tembok Yeriko, roboh tembok Yeriko. Maju, majulah tentara Joshua, putar, putar, putarilah
sudah memuji memuliakan nama Tuhan kan? Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kalian, telinga kalian, pikiran kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya untuk firman Tuhan hari ini. Lipat tangan kalian, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami saat ini sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat mendengarkan ya. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita akan mendengarkan, kita akan belajar firman Tuhan. Masih ingat enggak minggu kemarin anak-anak belajar bersama siapa? Iya, bersama Kak Grace. Tentang apa? Ayo. Tentang? Iya, sungai yang mematuhi Tuhan. Masih ingat kan? Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tembok yang roboh. Tembok roboh? Kok bisa ya? Padahal tembok itu kan kuat. Terbuat dari, ada yang dari batu bata, ada yang dari batu. Kok bisa roboh? Kenapa ya? Pengen tahu? Yuk kita lihat dulu yang berikut ini. Shalom anak-anak. Sekarang Ibu mau cerita kisah yang ada di Alkitab tentang tembok di kota Yeriko yang runtuh. Suatu ketika Tuhan berfirman kepada Yosua bahwa kota Yeriko berserta raja dan pahlawan-pahlawannya akan diserahkan kepada Yosua dan orang Israel yang saat itu bersama dengan Yosua. Dengan cara Yosua bersama orang Israel harus mengelilingi kota Yeriko setiap hari hanya 1 kali saja dan dikerjakan berturut-turut selama 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 harus dikelilingi 7 kali. Dan nanti waktu terakhir ketika imam meniup sangkakala, maka semua orang yang bersama Yosua harus bersorak dengan sorak-sorai yang nyaring dan keras. Dan tembok kota itu nanti akan runtuh. Yosua melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Hari pertama mereka mengelilingi kota Yeriko hanya 1 kali saja. Ada yang membawa senjata, ada imam-imam yang membawa sangkakala dan diikuti dengan yang mengangkat tabut Tuhan. Terus orang Israel lainnya berjalan mengikuti di belakang tabut Tuhan. Selama berjalan, mereka tidak boleh bersuara. Semua harus diam dan hanya imam-imamnya yang terus-menerus meniup sangkakalanya. Begitu selesai mengelilingi 1 kali, mereka semua kembali ke perkemahannya masing-masing. Hari kedua juga sama, hanya mengelilingi kota Yeriko 1 kali saja. Demikian juga hari ketiga sampai hari ke-6 hanya mengelilingi 1 kali saja. Dan tetap tidak boleh ada yang berbicara, semua harus diam. Hanya ada suara sangkakala yang ditiup oleh imam-imam. Tentara-tentara Yeriko jadi merasa heran. Mereka merasa aneh dengan tindakan yang dilakukan oleh Yosua dan orang Israel yang bersamanya. Pada hari yang ke-7, pagi-pagi sekali, semua sudah siap. Karena hari ini mereka akan mengelilingi kota Yeriko sebanyak 7 kali. Dan Yosua juga mengingatkan, nanti waktu mengelilingi yang ke-7 kali, ketika sangkakala dibunyikan, maka semua harus bersorak-sorai dengan suara yang nyaring dan keras. Mereka semua siap berjalan di hari yang ke-7. Rupanya, tentara yang menjaga kota Yeriko ketika melihat Yosua dan orang Israel mengelilingi lagi, mereka sudah tidak khawatir karena mereka merasa sudah 6 hari
hanya berjalan berkeliling begitu saja. Jadi mereka santai, bahkan masih banyak yang tidur. Ketika pada putaran yang ketujuh, waktu imam-imam meniup sangkakalanya dengan panjang, berkatalah Yosua, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu." Ketika mendengar suara sorak-sorai orang-orang yang banyak dengan keras, maka tentara-tentara yang ada di atas tembok Yeriko jadi terkejut dan ketakutan. Dan saat itu juga runtuhlah semua tembok yang mengelilingi kota Yeriko, sehingga Joshua dan orang Israel yang bersamanya semua dapat masuk ke dalam kota Yeriko dan mengalahkan semuanya. Puji Tuhan anak-anak, sungguh Tuhan benar-benar menyerahkan kota Yeriko kepada Yosua dan orang Israel karena mereka mau taat melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Nah, untuk anak-anak yang sudah bisa membaca, kalian bisa baca di Alkitab kalian, yaitu yang ada di Yosua 6 ayat 1 sampai 16. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, bagaimana? Seru kan? Iya, bangsa Israel mengelilingi tembok apa? Iya, tembok Yeriko. Dan mereka berhasil merobohkan tembok Yeriko. Kenapa ya? Kok bisa ya? Padahal mereka kan cuma keliling sambil bawa tat-tat-tat, bawa trompet, bawa sangkakala. Nah, anak-anak, waktu itu di bawah pimpinan Joshua, bangsa Israel diutus oleh Tuhan untuk mengelilingi tembok Yeriko selama berapa hari tadi? Iya, selama 7 hari. Yang 6 hari mereka harus keliling sekali. Dalam sehari keliling sekali. Selama 6 hari mereka terus keliling, tapi diam. Tidak boleh ada suara, tidak boleh ada alat-alat musik yang dibunyikan. Selama 6 hari mereka mengelilingi tembok Yeriko itu diam. Dan mereka patuh loh. Dan di hari ke-7 bangsa Israel harus mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali sambil membunyikan alat-alat musik termasuk tat-tat-tat, trompet atau sangkakala. Nah, dan tahu apa yang terjadi anak-anakku? Tuhan kita luar biasa. Begitu memutari, mengelilingi tembok Yeriko 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai berapa tadi? 7 kali. Saat yang ke-7 kali mereka berteriak, bersorak, memuji Tuhan, dan tembok Yeriko roboh. Hebat kan Tuhan kita? Itulah anak-anak. Asalkan kita taat kepada perintah Tuhan, taat firman Tuhan, pasti akan ada keajaiban-keajaiban di dalam hidup kita. Seperti bangsa Israel yang di bawah pimpinan Joshua, mereka disuruh memutari tembok Yeriko dan mereka taat, mereka patuh, mereka lakukan, dan Tuhan berikan mujizat. Tembok itu roboh, tembok itu runtuh. Mereka yang awalnya tidak bisa masuk ke Yeriko, akhirnya mereka bisa masuk ke Yeriko. Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel karena mereka patuh, mau menaati perintah Tuhan. Sama seperti kita, saat kita taat
kita mau patuh firman Tuhan, kita mau taat perintah Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kemenangan untuk kita. Apapun, asalkan satu syaratnya, kita taat pada perintah Tuhan. Terus perintah Tuhan ada di mana, Bun? Ada di Alkitab. Semuanya kalian bisa pelajari di Alkitab itu. Di sana ada perintah Tuhan, janji Tuhan untuk kita semua dan pasti akan digenapi. Asalkan satu, apa? Taat pada Tuhan. Ulangan 27 ayat 10. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Kalian sudah mendengarkan firman Tuhan tentang tembok Yeriko kan? Sekarang kita lihat yuk bagaimana sih tembok Yeriko itu. Ini dia ada video sisa reruntuhan tembok Yeriko. Selamat menyaksikan. Halo, saat ini kita ada di Yeriko dan tepatnya ada satu tempat yang sangat terkenal di Yeriko yaitu Tembok Yerikonya. Yeriko, dan itu tuh di belakang situ itu tembok Yerikonya dan kita akan lihat peninggalan dari tembok Yeriko itu ya. Yang tersisa. Dalam kitab Yosua 6 ayat 20 dikatakan, lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Tuhan Yesus berkati Indonesia, jauhkan dari virus corona, beri damai buat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan membuat tembok Yeriko dengan menggunakan kertas berwarna. Bahan yang harus dipersiapkan adalah kertas berwarna sebanyak mungkin. Pertama, kita lipat 2 kertas dengan membentuk garis tengah, lalu lipat membentuk seperti pintu. Lipat segitiga kedua sisi masing-masing berhadapan secara diagonal. Lalu lipat ke atas dengan menyesuaikan lipatan tadi. Bagian atas dilipat ke bawah, lalu buka semua lipatan. Putar kertas, lalu lipat lagi dengan cara yang sama, kemudian buka semua lipatannya. Masukkan kertas bagian bawah ke dalam kertas bagian atas. Tada! 1 blok batu sudah selesai. Lipat semua kertas berwarna dengan cara yang sama. Untuk membuat tembok Yeriko yang besar dan kokoh, kita harus membuat blok batu yang banyak. Nah, mari kita bangun tembok Yeriko dengan menyusun semua blok yang sudah jadi. Tada! Tembok Yeriko yang kokoh sudah selesai. Ajaklah semua teman-teman untuk berlomba membuat tembok Yeriko yang kokoh. Jadilah anak-anak yang baik yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kalian ya. Anak, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Mari kedangkan kedua tanganmu dan kita akan menerima berkat yang dari Tuhan.
kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai aku. Amin. Grace and peace to me from God our Father and the Lord Jesus Christ. Dalam nama Tuhan Yesus imanku bertumbuh. Hidupku dicintai oleh Tuhan, hidupku diciptakan secara ajaib, hidupku diberkati tanpa batas, hidupku diprogramkan untuk berkemenangan, hidupku memiliki pengaruh positif dimanapun aku berada. Ikuti Bunda ya. Aku sehat, aku pintar, aku cerdas, aku cinta Yesus. God bless you. Sampai ketemu minggu depan. Sekarang saatnya pertanyaan. Nomor 1. Apa nama kota yang temboknya runtuh? Yang nomor 2. Berapa hari bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko? Yang ketiga, pada hari ke-7, berapa kali umat Israel keliling? Kalau dijumlahkan semuanya, berapa kali ya bangsa Israel keliling? Yang keempat, jika kita taat pada perintah Tuhan, maka kita akan harus jawab ya, dan kirimkan ke grup masing-masing. God bless you.